Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah MA Al Hidayah, yang kami hormati Bapak Ibu guru, staf dan staf MA Al Hidayah, dan yang kami cintai serta kami banggakan yaitu peserta Matsama MA Al Hidayah tahun pelajaran 2021-2022, kami ucapkan selamat datang di MA Al Hidayah. Tepuk tangan anak-anak. Yang di rumah, coba tepuk tangan juga. Ya, alhamdulillah. Ahmad Nur siapa itu ya, kelihatan. Itu tepuk kaki apa tangan ya? Alhamdulillah anak-anakku sekalian, setelah saya mengucapkan selamat datang di MA Al Hidayah ini, semoga kalian nanti betah dan kerasan menuntut ilmu di sini. Karena ini sudah mungkin ridho dari Allah, kamu sekolah di sini, alhamdulillah dapat seperti yang Bapak Khairi tadi katakan di depan waktu pembukaan, visi misinya yang ada yang masih ingat? Visi misinya? Oh, enggak ingat. Visi misinya yaitu apa tadi? Pokoknya intinya itu menuju masa era digital ya di madrasah ini, untuk persaingan di dunia dan nanti akhirat juga dapat. Intinya begitu. Saya juga kurang begitu hafal karena barusan diganti itu visi misinya ya waktu kalian datang ini ya, waktu tahun pelajaran 2021 dan 2022. Tepuk tangan lagi anak-anak. Ya, terima kasih. Perkenalkan ya anak-anak, di sini saya ditugaskan memperoleh tugas pada tahun pelajaran kali ini yaitu sebagai wakil kepala bidang kesiswaan yang nanti akan maksudnya itu bukan menggurui ya, istilahnya harus menyampaikan program-program kesiswaan yang ada di MA Al Hidayah ini kepada anak-anak yang di depan saya ini, yang tatap muka ataupun yang berada di rumah atau daring. Silakan didengarkan dulu ya. Oh ya, perkenalan dulu. Nama saya Cucup Andayani. Kalian bisa memanggil saya nanti Bu Cucup. Selain saya di bidang kesiswaan, itu nanti saya akan mengajar dalam bidang biologi. Jadi kelas IPA biologi peminatan, nanti kelas IPS bidang biologi lintas minat. Saya bukan biologi sendiri, di sini nanti ada satu guru lagi namanya Bu Yusli. Tapi nanti perkenalannya belakangan aja ya. Sekarang saya jelaskan dulu program kerja kesiswaan di MA Al Hidayah ini. Sudah kenal ya anak-anak? Sudah. Nah, MA Al Hidayah ini mempunyai di kesiswaan ini mempunyai 2 program ya. Yang program pertama yaitu program pembiasaan di MA Al Hidayah. Untuk apa anak-anak program pembiasaan ini? Ya, untuk dilakukan sehari-hari oleh semua siswa MA Al Hidayah. Yang pertama nanti itu adalah dalam bidang kedisiplinan kalian supaya hidup berdisiplin sebagai murid MA Al Hidayah, yaitu yang pertama ada apel pagi. Apel pagi itu dimulai jam
masuknya kan jam 7, berarti jam 7 kurang 10 itu sudah apel pagi. Yang kedua, nanti program pembiasaan upacara. Upacara ini nanti tidak tiap hari ya anak-anak ya. Upacara dilaksanakan atau petugasnya itu dari semua kelas. Nanti ada jadwalnya. Kalau ini sudah tatap muka ya, kalau sudah berhenti PPKM-nya ya. Nah, sudah masuk misalnya. Nah, upacara ini itu nanti dijadwalkan setiap kelas. Misalnya minggu pertama ini hari Senin kelas 10 IPA. Minggu berikutnya berarti 10 IPS. Minggu berikutnya 11 IPA. 11 IPS, 12 IPA, 12 IPS, dan seterusnya. Nah, di kelas tersebut juga begitu, ada penjadwalan dari wali kelasnya untuk petugas upacara. Ya, kalau apel tadi semuanya harus berkumpul di depan madrasah. Lalu apel itu isinya apa saja? Kalau ada pengumuman, ya kita berikan pengumuman. Kalau enggak ada, melihat atribut, ya sudah, langsung masuk ke kelas. Yang ketiga, nanti pembiasaan membaca Asmaul Husna. Tahu pembacaannya? Ya, coba kasih contoh satu. Ya Maliku gitu ya. Iya. Nanti ada edaran atau fotokopinya. Terus tawasul, dibiasakan nanti bertawasul kepada Nabi Muhammad dan pendiri yayasan ini yaitu Mbah Kiai Haji Ismail. Itu dalam bidang keagamaan tadi ya, yang kedisiplinan sudah, yang bidang keagamaan membaca tawasul, membaca Asmaul Husna, membaca surat-surat pendek, surat Al-Mulk, Tabarokal itu ya, terus Waqiah, Yasin, dan lain-lain. Yang keenam nanti istighosah. Istighosah ini direncanakan setiap hari Sabtu. Semua kelas. Semua kelas kalau hari Sabtu itu insya Allah nanti rencananya kalau sudah tatap muka yaitu ekskul, kegiatan ekskul. Jadi tidak ada kegiatan belajar mengajar pelajaran biasa. Jadi Sabtu itu ekskul diawali dari istighosah bersama. Setelah istighosah insya Allah mengikuti program selanjutnya. Yang ketujuh yaitu tahlil ke makom Kiai Haji Ismail. Nanti kalian juga akan dijadwal untuk pergi ke makom Mbah Yai Ismail yang ada di belakangnya masjid. Tahu ah? Bagi anak-anak yang di rumah nanti mencari tahu ya kalau sudah ke sekolah makom Yai Ismail itu di mana. Nah, itu nanti di situ ada nanti programnya tahlil ke makom Kiai Haji Ismail per kelas. Misalnya malam Kamis atau malam Jumat atau Jumat pertama kelas 10 IPA, Jumat berikutnya 10 IPS dan seterusnya. Setelah itu yang tiap hari pembiasaan juga yaitu sholat duha berjamaah di masjid. Nah, itu nanti harus kalian ikuti dan kalian lakukan, itu kewajiban. Karena nanti kalau tidak kalian ikuti dan tidak kalian lakukan, ada kena sanksi. Nanti diterangkan oleh Wakil Kepala Bagian Tata Tertib. Sholat duhur, yang ke-9, sholat duhur berjamaah di masjid. Itu juga kalian lakukan dan wajib diikuti oleh semua yang merasa siswa MA Lidayah melakukan semua ini. Yang terakhir yaitu BBH. Setelah sholat duhur di masjid, bagi yang tidak pondok, insya Allah ada belajar mengaji. Nanti disendirikan yang bisa, yang tidak bisa, yang plus. Nah, itu disendirikan, jangan khawatir, biarpun dari luar
dari luar madrasah, misalnya dari SMP nggak bisa ngaji, jangan takut, nanti ada bimbingannya. Itu dilakukan setelah sholat duhur atau jam pembelajaran terakhir, yaitu BBG. Itu anak-anak, yaitu program pembiasaan di MA Lidayah. Yang kedua, yaitu kesiswaan ini mempunyai pembinaan yang terbagi menjadi 3 lingkup pembinaan. Yang pertama, program pembinaan OSIS. Yang kedua, program pembinaan ekstrakurikuler. Yang ketiga, program unggulan akademik dan non-akademik. Untuk pembinaan program pembinaan OSIS, nah, OSIS ini adalah satu-satunya wadah organisasi peserta didik di madrasah atau sekolah untuk mencapai pembinaan dan pengembangan kesiswaan yang disebut OSIS. OSIS artinya organisasi siswa intra sekolah, ya. OSIS ini bersifat intra sekolah, artinya tidak ada hubungan organisasi dengan organisasi OSIS di sekolah lain, ya, dan tidak menjadi bagian dari organisasi lain yang di luar sekolah. Jadi khusus di sekolah atau madrasah MA Lidayah ini. Oleh karena itu, setiap peserta didik secara otomatis menjadi anggota OSIS. Keanggotaan itu secara otomatis juga berakhir dengan keluarnya peserta didik dari sekolah yang bersangkutan. Nah, kalau ada anak-anak yang tidak mau menjadi anggota OSIS, itu berarti bukan dari siswa atau siswi MA Lidayah. Jadi semuanya itu masuk ke dalam anggota OSIS, ya. Yang kedua yaitu ekstrakurikulernya di MA Al-Hidayah ini ada wajib dan pilihan. Wajibnya apa? Iya, pramuka. Pramuka harus diikuti semua siswa-siswi MA Al-Hidayah. Waktunya nanti tergantung jadwalnya ya. Yang kedua yaitu pilihan. Pilihan pertama otomotif, pilihan kedua tata boga, pilihan ketiga menjahit, pilihan keempat taekwondo, pilihan kelima jurnalistik, pilihan ke-6 TIK atau multimedia, pilihan ke-7 mengelas, pilihan ke-8 bahasa, pilihan ke-9 ekonomi kreatif, dan yang terakhir pilihan ke-10 adalah marawis atau seni Islam itu ya. Seperti kalau saya istilahnya marawis itu seperti apa ya? Ya Banjari, senandung-senandung Islam tapi ada musiknya. Tongbing gitu ya. Nah, untuk otomotif, tata boga, menjahit, ini berdiri sendiri. Taekwondo, jurnalistik itu juga merupakan berdiri sendiri di Al-Hidayah. Itu Bapak Kepala Madrasah kemarin memprogramkan yang ikut otomotif dan menjahit itu nanti tidak di sekolahan. Jadi kita ikutkan ke misalnya ada penjahit di BRAK, ya, kita ikutkan kontrak di sana. Jadi seperti modus ya, sekolah jahit itu modus ya. Nah itu kalian akan dibina oleh penjahitnya sendiri sampai bisa membuat apa, misalnya sampai bisa membuat masker. Nah itu kontraknya yaitu anak-anak tidak di sini, absennya di penjahitnya sana. Yang kedua, otomotif juga begitu. Bapak Kepala Madrasah menginginkan anak-anak dibina oleh bengkel yang bersangkutan. Misalnya bengkelnya ada di Karangan sebelahnya Balai Desa. Nah, kalian harus mengikuti ke sana. Absennya nanti ada di Bapak
yang membina di sana. Ya. Nah, itu yang khusus otomotif dan menjahit. Yang Taekwondo Pak Agung ini gurunya mungkin di sini ya. Jurnalistik tadi Bu Ida, guru bahasa Indonesia. Untuk yang TIK multimedia mengelas bahasa ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini membatik, membuat kerupuk, membuat tahu mungkin, membuat roti, membuat minuman, oh tidak minuman keras loh ya, minuman apa itu, yogurt atau apa, itu ekonomi kreatif. Ini insya Allah itu program dari BLK, BLK-nya Al-Hidayah. Jadi Al-Hidayah ini nanti ada BLK-nya yang programnya itu menyesuaikan dengan ekskul di sini ada tambahan yang menyesuaikan dengan BLK. Ya, nanti misalnya kalian milih mengelas, ya dibina nanti di madrasah ini, ya yang mengelas. Kemarin saya tanya sih, ada yang mengelas, milih mengelas kemarin? Yang di sini, yang di virtual ini, ada? Nggak ada? Waduh, eman. Soalnya nanti itu ada di madrasah Alia ini, nanti selesainya itu langsung ke BLK itu. Yang terakhir yaitu Marawis. Marawis ini keseniannya orang Islam itu ya seperti Banjari. Nah, mungkin itu untuk program ekstra kulikulernya di MA Al-Hidayah. Wajib dan pilihannya.